Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, agama Islam hingga saat ini terus berkembang dan telah menjadi agama dengan jumlah pengikut terbesar di dunia. Tentu saja, ini semua karena Nabi sekaligus Rasul terakhir yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan agama Islam dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Perkembangan Islam saat ini ternyata memiliki berbagai aspek perkembangan seperti ilmu pengetahuan, baik sejarah, akidah, dan tafsir. Tentunya semua itu tidak terlepas dari peran sahabat yang senantiasa memberikan dukungan terhadap perjuangan Islam yang hingga kini diterima oleh seluruh muslim di dunia. Kedudukan sahabat radhiyallahu anhuma ini sangat dekat di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya dan wafat dalam keadaan Islam. Salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sering kita dengar adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yakni muazin atau pengumandang azan di saat waktu sholat fardu tiba. Namun ternyata selain Bilal ada nama lain yang juga menjadi muazin di kala itu. Namanya sangat jarang didengar dan disebutkan. Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang syuhada yang buta kedua matanya. Seperti apakah kisahnya? Simak ulasannya hanya di Aprilia Channel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini menyiarkan syiar Islam. Abdullah bin Ummi Maktum, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Umar bin Shuraih, adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari suku Quraisy yang juga sepupu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ibu Khadijah adalah saudara kandung dari ayahnya Abdullah, yakni Qais bin Zaidah. Abdullah bin Ummi Maktum ini termasuk di antara as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Orang-orang Madinah mengenalnya dengan nama Abdullah, sedangkan orang-orang Irak menyebutnya Amr. Sedangkan Ummi Maktum adalah gelar untuk ibunya karena telah melahirkannya dalam keadaan matanya buta. Pada saat belia, Abdullah bin Ummi Maktum telah benar-benar merasakan manisnya iman yang sebenarnya. Karena pada saat itu, beliau memperoleh hidayah untuk turut menyertai orang-orang yang telah menganut Islam pada awal sejarah permulaan Islam di kota Mekah. Meningkat ke usia dewasa, beliau merasakan bahwa ajaran Islam telah menjadikan hatinya bersih, walaupun matanya tidak bisa melihat, namun beliau sama sekali tidak mengeluh dan kecewa. Justru beliau menjadikan semua kekurangan yang dimilikinya adalah sebagai anugerah dan nikmat terbesar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, "Kapan kamu mengalami kebutaan?" "Sejak kecil," katanya. "Sungguh, Jibril telah datang kepadaku." Lalu Rasulullah kembali bertanya kepadanya, "Kapan kamu buta?" "Sejak saya masih anak-anak." Lalu Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika aku mengambil hal yang mulia dari hambaku, maka aku tidak akan menemukan balasan untuknya yang pantas kecuali syurga." Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang beliau maknai dengan hati sehingga sangat melekat di dalam dirinya. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka melakukan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, dan ada telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna. Sesungguhnya bukanlah matanya yang buta, tapi yang buta adalah hatinya yang ada di dalam dada. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Pada masa permulaan dakwah Islam di Mekah, Rasulullah sering mengadakan dialog dengan para pembesar Quraisy dengan harapan agar mereka mau menerima Islam. Suatu ketika, beliau bertatap muka dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham atau lebih dikenal dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah atau ayah Khalid bin Walid. Rasulullah berdiskusi dengan mereka tentang Islam. Beliau sangat ingin mereka menerima dakwah dan menghentikan penganiayaan terhadap para sahabat beliau.
Sementara beliau berunding dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum datang meminta dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ayat-ayat yang telah diajarkan Allah kepadamu. Rasul yang mulia tidak memperdulikan permintaan Abdullah bin Umi Maktum dan agak acuh dengannya. Lalu beliau membelakangi Abdullah dan melanjutkan pembicaraan dengan pembesar Quraisy. Selesai berdiskusi dengan mereka, Rasulullah bermaksud hendak pulang, tetapi tiba-tiba muncul pertanda wahyu akan turun kepadanya. Ternyata benar, wahyu tersebut adalah firman Allah tentang Abdullah bin Umi Maktum. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena seorang buta datang kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, atau para pembesar Quraisy. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau mereka tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Ajaran-ajaran itu terdapat di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan, di tangan para utusan yang mulia, lagi senantiasa berbakti. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 16. Maka setelah surah ini turun, Rasulullah SAW semakin memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Tekanan demi tekanan dan penganiayaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin berat dan menjadi-jadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslimin dan Rasulnya hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Umi Maktum serta Bilal bin Rabah menjadi muazin. Mereka berdua bertugas meneriakan kalimat tauhid 5 kali sehari semalam, mengajak orang banyak beramal soleh, dan mendorong masyarakat merebut kemenangan. Apabila Bilal azan, maka Abdullah qomat, begitu pula sebaliknya. Ketika di bulan Ramadan, tugas mereka bertambah. Bilal azan tengah malam membangunkan kaum muslimin untuk sahur, dan Abdullah azan ketika fajar menyingsing, memberitahu kaum muslimin waktu subuh sudah tiba, agar menghentikan makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Tak hanya itu, untuk memuliakan Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah SAW pernah mengangkatnya setidaknya 17 kali untuk menggantikannya menjadi wali kota Madinah ketika meninggalkan kota. Pada tahun 14 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengadakan konfrontasi dengan kerajaan Persia. Beliau menulis surat kepada para gubernurnya dengan mengatakan, jangan ada seseorang pun yang ketinggalan dari orang-orang yang memiliki senjata, orang yang mempunyai kuda, atau yang berani, atau yang berpikiran tajam, melainkan hadapkan semuanya kepadaku sesegera mungkin. Lalu berkumpullah kaum muslimin, tergabung dalam pasukan besar yang dipimpin oleh sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Umi Maktum sebagai pembawa bendera kaum muslimin. Abdullah bin Umi Maktum dengan gagahnya mengenakan baju besi dan tidak membuatnya gentar dengan suara di medan perang yang menderu. Dan dengan tebasan pedang atau desiran anak panah yang melesat, baginya Amirul Mukminin telah membuka kesempatan bagi semua orang dalam jihad ini. Ia pun tak mau melewatkan peluang berjihad di jalan Allah, walaupun bahaya sebagai seorang tunanetra lebih berlipat ganda. Perang yang hebat pun berkecamuk hingga sampailah pada hari ketiga, dan akhirnya kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan negara adidaya Persia tersebut. Kemenangan ini menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah peperangan Islam. Namun kemenangan ini juga harus dibayar dengan gugurnya para syuhada dan para pahlawan Islam. Di antara mereka adalah sahabat dan muazin Rasulullah SAW, yakni Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Jasadnya ditemukan terkapar di medan perang sambil memeluk bendera yang diamanatkan kepadanya untuk dijaga. Wallahu a'lam bishawab.
Sahabat Muslim, demikianlah kisah tentang syuhada yang begitu mulia hatinya. Bahkan dalam keterbatasan pun, Abdullah bin Ummi Maktum masih ingin terus berjuang untuk Islam. Hingga akhirnya sang muazin ini pulang ke rahmatullah dan gugur sebagai syuhada yang memerangi bangsa Majusi Persia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.